Balai Latihan Kerja Semarang II merupakan UPT Disnakertan Provinsi Jawa Tengah yang berdiri sejak 2018 yang telah mengalami berbagai morfosis nama. Yang pertama dari UPN berubah menjadi Balai Pengembangan Produktivitas Daerah, kemudian berubah lagi menjadi BP2TK, dan sejak tahun 2018 berubah menjadi Balai Latihan Kerja Semarang II yang berfokus untuk pelayanan produktivitas. Dan kami adalah satu-satunya UPT yang menangani produktivitas. Pelatihan-pelatihan di BLK Semarang II Disnakertan Provinsi Jawa Tengah merupakan pelatihan-pelatihan yang satu bersumber dari biaya pemerintah, dalam artian ada APBD maupun APBN. Di situ kami berikan secara gratis. Namun ada juga yang sifatnya mandiri, dalam arti ada pemohon dari pihak ketiga ataupun kabupaten kota ataupun perusahaan. Pelatihan yang sangat diperlukan bagi kita secara umum yaitu pelatihan Achievement Motivation Training atau pengembangan motivasi berprestasi, di mana pelatihan ini memiliki tujuan yang pertama yaitu untuk mengubah perilaku seseorang untuk memiliki ciri-ciri ataupun bertingkah laku yang prestatif. Yang kedua yaitu bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran ataupun informasi diri sebagai sarana ataupun wahana untuk melakukan introspeksi. Yang ketiga yaitu dalam rangka untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan serta potensi-potensi yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang paling terakhir yaitu bahwa dengan mengikuti pelatihan Achievement Motivation Training ini atau pelatihan pengembangan motivasi berprestasi ini, seseorang nantinya akan diajak untuk mampu menetapkan tujuan hidup masing-masing dalam kurun waktu tertentu. Balai Latihan Kerja Semarang II memiliki unggulan pelatihan yaitu di bidang pengendalian kualitas. Sering orang menyebut dengan Total Quality Control atau disingkat TQC. Mengapa TQC menjadi andalan? Karena TQC disebut juga manajemen partisipasi atau manajemen by objektif. Kenapa? Satu, karena partisipasi seluruh karyawan sangat diharapkan. Yang kedua, dalam prosesnya selalu menggunakan fakta dan data, baik kuantitatif dan kualitatif. Untuk itu, bagi perusahaan yang menginginkan perusahaannya produktivitasnya tinggi, maka terapkanlah Total Quality Control dengan salah satu sarananya adalah penerapan gugus kendali mutu. Leadership atau kepemimpinan. Setiap manusia pada kodratnya adalah pemimpin. Pemimpin adalah kunci sukses tidaknya sebuah organisasi. Agar setiap orang dapat menjadi pemimpin yang baik, maka mereka perlu dibekali dengan ilmu leadership, sehingga dengan demikian mereka mampu menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan benar. Untuk itu, agar masyarakat maupun peserta pelatihan ini mampu menjalankan kepemimpinan dengan baik, maka perlu dibekali tugas, dibekali dengan pengetahuan leadership. SKOR merupakan salah satu program unggulan di Balai Latihan Kerja Semarang II. SKOR kepanjangannya adalah Sustaining Competitive and Responsible Enterprises. Letak keunggulannya adalah integrasi di dalam proses
kegiatannya. Pertama, adanya pelatihan, kemudian didukung oleh bimbingan konsultasi, dan diukur hasil implementasinya. Untuk itu, skor kami rekomendasikan bagi para perusahaan yang ingin meningkatkan produktivitas secara terukur, berkesinambungan, bertanggung jawab sosial, dan cepat menghasilkan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Upaya peningkatan produktivitas adalah suatu hal yang harus dilakukan, baik itu perusahaan industri maupun perusahaan jasa. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengikuti pelatihan 5S yang diadakan oleh BLK Semarang II. Seperti kita ketahui, banyak sekali tempat kerja yang berantakan, kesulitan dalam mengambil barang. Hal ini menyebabkan pemborosan dan mengurangi produktivitas. 5S adalah salah satu upaya atau konsep bagaimana menata lingkungan sehingga biar rapi, teratur, dan nyaman. 5S itu berasal dari bahasa Jepang, yaitu seri, seton, seiso, sekesu, dan shisuke. Kemudian dari produktivitas yaitu adalah sisi, susun, sasap, sosoh, dan suluh. Kemudian dari lembaga manajemen mengatakan bahwa ringkas, kemudian rapi, resik, rawat, dan rajin. Oleh karena itu, mari terapkan 5S agar produktivitas menjadi lebih meningkat. Pelatihan digital marketing. Pelatihan digital marketing itu ditujukan untuk pelaku UKM dalam rangka untuk memperluas jaringan pemasarannya. Jadi pelatihan digital marketing itu merupakan cabang dari materi manajemen pemasaran. Tujuannya satu, untuk memperluas jaringan pemasaran, dan yang kedua, untuk semakin memperkuat daya saing UKM itu dalam menghadapi persaingan di pasar global, terutama di era industri 4.0. Nah, apa aja sih yang nanti dipelajari di pelatihan digital marketing? Yang pertama, kita akan ngomongin soal pengantar digital marketing. Di situ kita akan bahas bagaimana sih melakukan audience research, kemudian gimana melakukan market research. Yang kedua, kita akan membahas tentang tools yang dipakai untuk melakukan pemasaran melalui media digital marketing, seperti aplikasi-aplikasi untuk edit gambar, aplikasi-aplikasi untuk membuat poster dan brosur atau flyer secara online. Yang ketiga, kita akan pelajari teknik-teknik pembuatan konten, mulai dari bagaimana sih melakukan copywriting, kemudian bagaimana sih membuat konten-konten pemasaran, baik secara foto ataupun melalui video. Kemudian yang keempat, kita akan membicarakan soal sosial media marketing. Apa sih Instagram bisnis, bagaimana mengoptimalkannya, apa WhatsApp bisnis, bagaimana cara mengoptimalkannya juga, dan juga gimana caranya pakai Facebook marketing. Dan yang terakhir, dalam pelatihan digital marketing kita juga akan bahas gimana cara bikin landing page, ya, website dan landing page sederhana. Juga bagaimana mengoptimalkan landing page tersebut melalui search engine optimization dan sosial media marketing. Pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha bagi peserta, sehingga peserta dapat membaca peluang serta memiliki strategi untuk mengembangkan usahanya dan memanajemeni usahanya dengan baik. Tujuannya adalah penciptaan lapangan kerja sehingga memiliki sumbangsih dalam pengurangan angka pengangguran. Layanan kami yang lain tentang peningkatan produktivitas dari Balai Latihan Kerja Semarang II, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Provinsi Jawa Tengah adalah paket program Business Excellence. Ini adalah salah satu alat dan metode bagaimana bisa mengukur dan menilai produktivitas dan kinerja perusahaan. Ini adalah satu alat yang benar-benar luar biasa dan sudah banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan berkelas dunia untuk menunjukkan daya saing dan kompetitifnya. Karena di dalamnya mencakup aspek kepemimpinan, perencanaan strategis, pengelolaan SDM, kemudian juga tentang analisis data dari informasi yang tersedia, dan juga bagaimana manajemen proses serta hasil usaha.
dan yang pasti tentang produktivitas itu sendiri yang akan menunjukkan bagaimana kesehatan dan kinerja perusahaan Anda. Siapkah perusahaan Anda untuk lebih kompetitif lagi? Pakai Business Excellence. BLK Semarang II, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah juga membuka kesempatan bagi perusahaan yang ada di Jawa Tengah untuk menjadi mitra kami dalam peningkatan produktivitas perusahaan melalui pembuatan naskah kerjasama, pelatihan produktivitas. Untuk mendukung program pelatihan, BLK Semarang II memiliki instruktur yang kompeten di bidangnya, serta fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan pelatihan seperti asrama dengan 26 kamar, aula, serta lapangan tenis. Perkenalkan, nama saya Yohanes Waijanto. Kebetulan saya di bagian Supervisor Training. Saya mewakili PT Marimas Putra Kencana. Kami mengucapkan terima kasih kepada BLK Semarang II. Kalau kemarin kami diberikan pelatihan tentang gugus kendali mutu atau GKM. Pelatihan ini sangat bermanfaat buat kami karena mendukung peningkatan produktivitas di tempat kerja kami. Dan kesannya bahwa pelatih-pelatih dari BLK Semarang ini luar biasa. Pada saat menjelaskan mudah untuk dipahami dan mudah untuk diaplikasikan di lapangan. Harapan kami kerjasama antara PT Marimas Putra Kencana dan BLK Semarang II ini dapat terus berjalan dengan baik. Mubarak Food Cipta Delisia, produsen Jenang Kudus Mubarak, memperoleh pelatihan skor ILO sejak tahun 2011 dari BLK Semarang II. Kami merupakan satu dari 5 perusahaan di Jawa Tengah yang beruntung mendapatkan kesempatan tersebut. Setelah mendapat pendampingan selama beberapa bulan dan sukses melakukan presentasi terkait program skor Mubarak Food kepada ILO Jakarta, Mubarak Food mendapat kehormatan menerima kunjungan dari ILO Swiss untuk mengecek implementasi pelaksanaan program skor ILO modul pertama. Banyak perubahan yang terjadi pada perusahaan sejak mengikuti program skor. Salah satu contoh adalah adanya efisiensi yang terus-menerus meningkat sejak tahun 2011. Pada tahun 2018 terjadi efisiensi sebesar 221 juta dari pemanfaatan limbah. Dan saya berharap program ini dapat diberikan untuk diterapkan di perusahaan-perusahaan yang lain di Indonesia. Semoga BLK Semarang II tetap jaya dan semakin maju dalam memberikan pelayanan pelatihan produktivitas kerja, baik untuk perusahaan maupun UMKM di Jawa Tengah. Sukses selalu untuk BLK Semarang II. Yes!